Assalamualaikum, hai Baking Cooking Lovers. Jumpa kembali di channel YouTube Mom dan Ridan. Di video kali ini pengen belajar bikin roti yang lagi viral. Milkban Thailand punya roti. Kali ini Mom Ridan bikin yang diulen dan tanpa ulen. Jadi kemungkinan videonya agak rada-rada panjang ya. Jangan bosan ya momis. Yuk kita simak videonya. Kita lihat dari tekstur dan rasanya. Cus ke videonya. Pertama-tama di dalam wajan akan saya masukkan 2 sendok makan terigu, 1 sendok makan susu bubuk. Lalu bisa kita tambahkan air putih suhu ruang sekitar 100 ml. Kita aduk rata hingga tidak ada yang bergumpal atau bergerindil. Setelah halus, kita masak di atas api yang kecil. Kita masak seperti bubur sumsum seperti ini. Diaduk-aduk agar tidak ada yang berkerak atau gosong. Setelah kental seperti ini, kita angkat dan sisihkan. Kita tutup seperti ini dengan plastik. Ini saya bikin 2. Yang satu untuk roti yang diuleni dan yang satu lagi tanpa diuleni. Step selanjutnya saya akan siapkan bahan untuk rotinya. Yang pertama ini untuk roti tanpa ulen. Di dalam gelas ukur sudah ada 1 buah kuning telur, tambah 4 sendok makan gula pasir atau 40 gram. Dan akan saya tambahkan susu cair biasa sekitar 100 ml. Tambahkan 5 gram ragi. Lalu akan kita aduk dan kita sisihkan, biarkan sekitar 5 menit. Dan di dalam wadah akan saya siapkan 200 gram terigu protein tinggi, saya pakai cakra kembar. Dan saya tambahkan 75 gram protein sedang, terigu protein sedang, 2 gram garam atau sekitar seujung sendok teh. Lalu saya aduk-aduk. Lanjut saya tambahkan air susu dan ragi yang sudah kita campur tadi. Dan akan saya tambahkan adonan tangjongnya. Lalu kita mulai aduk-aduk hingga tercampur rata. Kita aduk-aduk seperti ini saja. Boleh pakai spatula. Biar lebih berasa, saya akan lanjut dengan tangan. Tangan saya sudah bersih ya. Kalau yang suka di dapur itu insya Allah tangannya selalu bersih ya. Karena kita biasanya main air terus, cuci piring terus. Kita aduk seperti ini hingga bercampur rata tepungnya. Lalu saya tambahkan campuran margarin dan butter. Kita aduk rata hingga margarinnya tercampur sampai tidak terasa lengket. Ini adonannya enak ya. Kita mulai bulatkan seperti bola. Lalu biarkan dia beristirahat sekitar 30 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat. Saya tutup dengan plastik dan lap atau apa aja yang ada di rumah. Seperti ini, lalu saya tutup dengan lap. Bye, selamat beristirahat. Cus ke adonan yang diuleni, masih dengan bahan yang sama. 100 gram susu cair dingin dari kulkas, 1 butir kuning telur dari kulkas, 4 sendok makan gula pasir setara 40 mg, tambah 5 gram ragi yang masih baru. Kita aduk lalu sisihkan, biarkan 5 menit. Di dalam wadah saya masukkan 200 gram terigu protein tinggi, tambah 75 gram protein sedang. Lalu saya tambahkan adonan tangjongnya. Lalu saya aduk-aduk sebentar. Kita tuangkan adonan susu dan ragi. Saya aduk kembali. Lalu saya tambahkan mentega 35 gram dan tambahkan garam 2 gram. Saya bantu dengan tangan agar lebih tercampur rata. Setelah dirasa sudah rata, saya akan lanjut dengan hand mixer. Dari bawah saya tarik ke atas. Begitu seterusnya.
sampai kita dapat adonan yang mengkilap. Biasa suka terjadi kalau waktu awal kita nge-mixer, adonan suka naik ke atas. Kita matikan mixer dan kita tukar yang kanan ke kiri dan dari kiri ke kanan. Boleh dicoba seperti itu. Saya akan cek window pane-nya. Seperti ini. Jika masih ada yang sobek, boleh dilanjut sekitar 3 atau 5 menit lagi ke mixernya. Dan ini saya rasa adonan saya sudah cukup. Saya akan bantu hanya dengan melipat-lipatnya seperti ini. Saya bulat-bulatkan, akan saya bentuk bola dan akan saya tutup. Ini pun akan kita istirahatkan kembali sekitar 30 menit atau mengembang 2 kali lipat. Ini adonan yang pertama sudah mengembang 2 kali lipat. Kita buka dan boleh kita kempeskan. Kita kempeskan adonannya seperti ini, saya melakukannya. Lalu adonannya saya lipat-lipat seperti ini. Kita hamparkan alasnya. Saya beri sedikit margarin. Mulai saya pindahkan adonannya. Dan saya mulai menggilingnya seperti ini, hanya melipat-lipat saja sampai dia terasa halus dan lembut. Lalu saya akan memotong dan menimbangnya. Saya menimbangnya sekitar 37 gram dan akan saya lakukan semuanya sampai dengan selesai. Saya ambil 1 buah adonan, lalu saya lipat-lipat seperti ini. Saya rekatkan ujung-ujungnya, lalu saya kunci, saya rekatkan. Mamis boleh lihat seperti ini, lalu saya rounding sebentar. Atau bisa kita lakukan seperti ini. Kita tekan-tekan, kita ambil ujung-ujungnya, kita rekatkan. Lalu kita round sebentar sampai bulat dan licin. Jangan lupa untuk menutup adonan sisanya agar tidak kering. Mamis boleh lihat saja, karena videonya akan saya percepat. Kalau tidak dipercepat durasinya terlalu panjang. Dan adonan yang sudah siap saya letakkan di atas loyang yang telah dialasi baking paper atau sudah diolesi margarin. Istirahatkan hingga mengembang 2 kali lipat besarnya dan tutup dengan serbet atau plastik. Dan ini telah mengembang 2 kali lipat, saya taburi dengan terigu. Dan maaf, di pojokan sana ada 1 buah adonan yang berbeda, itu bikinan anak saya. Adonan yang pertama siap untuk sauna dipanggang. Lanjut ke adonan yang kedua, saya buka dan sudah mengembang. Step by stepnya Mamis bisa ikutin dengan yang adonan pertama. Saya kempeskan dan mulai saya lipat-lipat. Lalu kita potong, kita timbang, dan ini sudah ditimbang. Kita kempeskan seperti biasa kita bentuk, lalu simpan di dalam loyang yang sudah dialasi baking paper, atau bila tidak ada yang sudah dioles margarin loyangnya, kita rapihkan. Lakukan sampai selesai dan kita istirahatkan adonannya sampai mengembang 2 kali lipat, dan jangan lupa untuk ditutup seperti ini. Dan kita akan lihat ke oven tangkringku, adonan pertama yang kita panggang apakah sudah matang. Dan ini saya tutup atasnya dengan kertas agar tidak terlalu kuning. Alhamdulillah sudah matang. Kita lihat adonan yang kedua apakah sudah mengembang. Sudah mengembang, kita taburi dengan terigu dan siap untuk dipanggang juga. Kita lanjut membuat krim diplomatnya. Masukkan 1 buah kuning telur ke dalam panci, Mamis di rumah boleh pakai 2. Lanjut saya tambahkan 50 gram gula pasir, dan 25 gram maizena. Saya aduk rata. Saya tambahkan susu cair 250 ml dan setengah sendok teh vanila. Saya tambahkan kembali susu cairnya, saya aduk rata.
hingga tidak ada yang bergumpal. Lalu kita mulai memasaknya. Kita aduk perlahan-lahan hingga kental dan meletup-letup. Kita aduk terus. Setelah kental, biarkan sesaat. Lalu kita matikan kompor. Masukkan 40 gram margarin atau butter. Kita aduk hingga rata. Seperti ini adonannya. Lalu kita pindahkan ke dalam wadah. Kita tutup dengan plastik wrap. Kita lengketkan ke adonan. Kita rapatkan agar atasnya tidak berkulit. Lanjut di sini saya akan membuat whipped creamnya. Saya pakai whipped cream bubuk 70 gram dan 150 ml air dingin. Saya aduk, lalu saya mixer hingga mengembang. Seperti ini, sudah mengembang. Saya pindahkan ke dalam wadah. Lalu saya campurkan dengan krim diplomat tadi, sedikit-sedikit, sambil kita aduk-aduk. Kita tambahkan lagi, dan kita lakukan sampai adonannya habis. Seperti ini jadinya. Dan saya pindahkan ke dalam plastik segitiga. Ini rotinya, boleh dilihat seratnya. Ini roti tanpa ulen. Seratnya bagus, teksturnya lembut. Lanjut ke roti yang kedua, sudah saya panggang dan sudah matang seperti ini. Kita lihat seratnya ya. Ini empuk, berserat, lembut. Dan mulai saya pindahkan ke dalam wadah seperti ini. Saya lubangi tengahnya. Saya lakukan seperti ini dengan sumpit. Mulai saya isi dengan krimnya. Dan saya olesi atasnya. Lalu di sini saya taburi dengan 1 bubuk susu Denko. Saya campur dengan 6 sendok makan gula donat. Dan ini penampakan hasil akhirnya. Dan ini sudah saya pisahkan satu roti yang tanpa ulen. Kita lihat dalamnya bagaimana. Ini empuk, berserat, lembut. Boleh dilihat. Lembut ya. Kita lihat yang dengan hand mixer, dengan ulen. Ini pun sama, empuk, seratnya lembut, kempus-kempus. Jadi tekstur sama, dan kebetulan tadi saya udah nyobain yang tanpa ulen. Sekarang waktunya icip-icip. Kita cobain yang dengan hand mixer, dengan ulen. Bismillah. Lembut. Ini krimnya masih agak lembek ya. Harusnya kita masukkan ke kulkas jadi seperti es krim. Jadi intinya antara diuleni dan tidak diulen sama-sama lembut, kempus-kempus. Jadi bedanya di mana? Kalau yang diuleni, dia rasanya kalau dimakan lebih ringan dibanding
yang tanpa diuleni. Sama-sama enak, tinggal pilih. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Semoga kalau berkenan, jangan lupa subscribe.